One, two, three, open, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo sahabat-sahabat RBK channel dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam keadaan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Banyak orang yang sudah merencanakan hal-hal yang memang mereka rencanakan, termasuk diri kita, termasuk sahabat RBK channel, tetapi kadang tidak sesuai apa yang sudah kita rencanakan, itu tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan rencana. Itu banyak ya, banyak sekali orang-orang yang mengalami hal-hal seperti itu ya. Di dalam keadaan seperti ini, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, opini pribadi saya adalah jangan sekali-kali menyalahkan sebuah keadaan yang kita alami. Karena keadaan yang terjadi, yang kita alami pada saat ini, itu semata-mata hakikatnya adalah Tuhan yang punya kuasa. Sekali lagi, keadaan yang terjadi yang kita rasakan itu adalah semata-mata hakikatnya Tuhan yang punya kehendak, dan Tuhanlah yang punya rencana dari hal yang kita rasakan tersebut. Jadi kita tidak punya hak untuk mengatur sebuah kehidupan ini, tetapi Tuhanlah yang mutlak punya hak untuk merencanakan atau memberikan kehidupan kita seperti apa. Itu cuma Tuhan yang berhak. Itu yang mesti kita ketahui. Dan yang kedua, kita harus mengaudit atau ya introspeksi diri. Itu penting ya. Yang membuat keadaan kita itu mungkin tidak baik, kurang enak, tidak sesuai dengan rencana, planning kita itu tidak sesuai, itu kita harus introspeksi diri. Bisa jadi kegagalan yang kita alami yang tidak sesuai dengan rencana itu adalah karena keteledoran diri kita, kelalaian kita, baik itu keteledoran atau kelalaian yang bersifatnya diri kita adalah sombong, angkuh, keras kepala, egois, sok bisa, sok pinter, sok serba mengetahui, dan sok yang lainnya. Kadang kita tidak menyadari kalau diri kita itu kadang suka berperilaku atau bersifat sombong. Kita seolah-olah merasa paling tahu yang terbaik untuk masa depan kita. Kita seolah-olah menjadi orang yang paling tahu. Nah, itu adalah sebuah keteledoran, sebuah sikap kekhilafan juga, sebuah sikap yang memang tidak baik ya, tidak baik. Merencanakan boleh, tetapi tidak boleh terselip kita seolah-olah paling merasa tahu tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang atau masa berikutnya. Lalu yang ketiga, jangan pernah lepas ya, ketika kita mengalami sebuah proses kegagalan dalam sebuah rencana, jangan pernah lepas untuk ya, kita meminta pertolongan dan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Itu sangat-sangat penting. Sangat penting ya, kita berdoa kepada Tuhan, bertawakal, berserah diri. Setelah kita merencanakan dan kemudian kita ikhtiarkan, jangan lupa untuk berdoa, bertawakal,
berpasrah, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, soal terbaiknya menurut kita belum tentu menurut Allah, menurut Tuhan. Kadang kita merasa hal itu lebih baik, lebih oke menurut kita. Itu banyak dilakukan oleh kita ya. Nah, maka kadang rencana kita suka gagal juga lantaran ya menurut Tuhan itu bukan yang terbaik. Ada hal yang jauh lebih baik menurut Tuhan. Ya, ada hal yang jauh lebih baik menurut Tuhan, maka Tuhan memberikan hal yang memang tidak sesuai dengan rencana kita. Maka terimalah. Ya, terimalah. Belajar untuk melapangkan dada, melapangkan pikiran, untuk ikhlas, ridho apa yang Tuhan berikan tanpa ada batasan. Ikhlas, ridho tanpa ada batasan, dan itu mesti belajar, mesti dibelajar, dan harus kita paksakan untuk belajar menerima ikhlas, ridho itu harus kita paksakan awalnya. Nanti lambat laun kita akan bisa menerima ikhlas, ridho dengan sendirinya. Mungkin itu saja sih obrolan yang mungkin seharian kita hadapi ya. Jadi kegagalan dalam sebuah rencana itu sebetulnya hal biasa. Yang membuat tidak biasa adalah diri kita. Ya, kita sulit diri kita ini untuk beradaptasi dengan hal-hal yang memang sifatnya pahit, getir, ya, sulit untuk beradaptasi. Maka dari itu, ketika menghadapi kesulitan dan kegagalan dalam sebuah rencana khususnya ya, maka kita sering menyalahkan sebuah keadaan. Ya, sering sekali menyalahkan sebuah keadaan. Maka apa yang tadi saya uraikan, mudah-mudahan itu menjadi sebuah secercah harapan, sebuah secercah pemahaman dan pengertian untuk saya dan sahabat-sahabat RBK Channel yang menonton tayangan ini. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila mana ada hal-hal yang kurang, mohon dimaklum. Ini adalah sebatas opini pemikiran pribadi saya ya. Jadi bila mana ada sahabat-sahabat yang punya opini lain, silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah ya, di bawah, agar sahabat-sahabat RBK Channel yang nonton tayangan bisa membaca, dan juga sahabat-sahabat akhirnya bisa memberikan nilai yang manfaat dan nilai yang positif. Jadi komentarnya komentar yang positif, jangan saling menyalahkan ya. Berikan pandangan di kolom komentar. Siapa tahu sahabat-sahabat yang membaca itu menjadi alternatif solusi buat sahabat-sahabat yang sedang mengalami proses keadaan yang sering menyalahkan sebuah keadaan ya. Begitu saja, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tayangan ngopi selanjutnya. Jangan lupa ngopi.